Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Pada video analisa teknikal kali ini, saya akan memberikan analisa teknikal untuk sektor properti dan juga kawasan industri. Kenapa saya pilihkan sektor properti dan kawasan industri? Karena saya melihat bahwa memang saat ini sentimennya secara sektoral sedang baik, teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat daripada Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ini cukup memberikan banyak sentimen positif nih untuk sektor ini, ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dimana poin-poinnya sebagai berikut ya sejauh yang saya ketahui. Yang pertama adalah kita bicara mengenai relaksasi pajak, dimana ada poin relaksasi pajak untuk pembebasan hak tanah dan bangunan baru, ya juga ada relaksasi untuk PPNBM untuk produk properti. Ya jelas ini akan membuat harga properti itu menjadi lebih terakomodir untuk segmentasi pembeli ya. Yang ketiga jelas dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan juga Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang lebih kondusif tentu akan mendatangkan iklim investasi, terutama investasi dari luar itu untuk masuk ke Indonesia menjadi lebih baik. Ya, yang keempat adalah perluasan daripada hak pembelian properti untuk warga asing. Ya jelas dengan semakin banyaknya arus dana investasi masuk ke Indonesia, yang tentu juga akan membuat warga asing, ya itu juga salah satu birokrasinya kalau saya tidak salah, itu mempermudah masuk ke tenaga asing, akan membuat warga asing tentu akan banyak membeli properti ya di Indonesia. Ya, ini harus kita lihat sebagai suatu hal yang positif ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun kita tetap membutuhkan dunia luar kalau menurut saya. Kita punya sumber daya, tapi kalau memang tidak bisa diolah dengan kekuatan sendiri ya harus istilahnya kerjasama gitu ya. Yang penting solusinya atau hasilnya adalah harus win-win ya, menguntungkan kedua belah pihak. Dan tentunya sebagai bangsa Indonesia tentu harus lebih diuntungkan. Itu yang poin utamanya. Oke. Dan selain daripada itu kita juga melihat ya berbagai macam berita mengenai properti ya, khususnya dari informasi mengenai marketing sales ini mulai kembali bertumbuh nih khususnya di Q3 2020 ya, oleh beberapa pengembang besar seperti BSD, Ciputra dan juga Sumbercon. Yang kalau kita lihat ini memang penjualan properti tetap bertumbuh meskipun ada yang mengalami penurunan secara year on year, tapi tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan posisi Q2 2020. Yang artinya memang sentimennya jelas cukup positif ya untuk sektor properti. Oke, saya akan langsung masuk saja ke paparannya. Ya, kalau kita lihat dari sisi sektoral, nah ini terlihat ya untuk analisa teknikal sektoralnya ini sedang bergerak rebound dari posisi supportnya teman-teman ya, di sini di area kuning bawah ini support, dan ini sedang mulai menguji resist trendline jangka panjangnya. Nah ini menarik ya, kenapa? Karena kalau nanti bisa tembus area resist trendline-nya ini berarti kan baru terjadi nih sejak di bulan 3 ya, berarti sudah sejak sekitar hampir 6 bulan yang lalu seperti itu. Dan jika tidak mampu tembus, maka jelas ini tone-nya tidak ringan atau akan cukup positif ya, untuk dia nanti bisa bergerak naik setidaknya itu untuk ke level 350-an ya, yang artinya tentu sektor properti ini akan digerakkan oleh saham-saham properti ya yang ada di dalam sektor ini. Ya, jadi kita bisa bayangkan bahwa memang arahnya kalau nanti misalkan dia bisa break resisten jangka panjang ini, berarti arah saham-saham properti itu akan cenderung positif ya, mostly akan cenderung positif seperti itu ya. Yang mungkin bisa bertahan ini kurang lebih kan kita lihat nih ya, bisa 2-3 minggu ke depan ya, mungkin juga bahkan sampai dengan Q4 ya, saya belum tahu, tapi kalau dari sisi teknikalnya dia masih akan cenderung naik ke level 350-an seperti itu ya. Nah jadi kalau kita di sini tentu kita bisa mengetahui bahwa ini secara sektoral ini memang tone-nya positif ya, atau momentumnya positif, sehingga kita bisa lihat bagaimana analisa teknikalnya dengan saham-sahamnya. Oke, saham pertama yang akan saya ulas adalah saham Astri. Nah, kalau dilihat dari sisi teknikalnya ya, Astri ini sudah tembus ya, atau sudah mampu melewati resist trend jangka panjangnya ya, datang dari sini ya. Dan memang secara tone MACD juga sedang bergerak naik ya, ini artinya cukup positif. Kita juga melihat adanya volume spike di sini ya, yang terjadi sekitar tanggal 22 ya, tanggal 22 seperti itu. Dan ini saat ini sedang mengalami koreksi. Nah, kalau untuk Astri sendiri teman-teman ya, kalau memang teman-teman sudah memiliki Astri di level di bawah 135, saya ucapkan selamat, teman-teman tetap bisa hold saja, karena memang ini kelihatannya sih akan cenderung positif ya, untuk bergerak naik setidaknya menuju ke level 170 seperti itu. Nah, kalau ingin entry bagaimana? Sebenarnya agak nanggung ya, dan Astri sudah naik cukup banyak dari level bawah ini ke level atas, sehingga memang agak cukup nanggung kalau bagi yang ingin entry. Saya lebih condong menyarankan untuk kita melihat terlebih dahulu, jika nanti terjadi konsolidasi di saham Astri dan nanti ada ruang entry yang nyaman, itu baru nanti kita entry teman-teman ya. Atau strategi yang keduanya adalah kita melihat kemampuan Astri untuk keluar dan bertahan di atas level ini ya, di atas level 175 seperti itu.
ya. Kalau nanti dia bisa bertahan di situ, maka nanti akan ada peluang bagi teman-teman untuk entry ke dalam saham ini. Ya, di situ baru saya bisa ngomong lebih lanjut ya, seperti itu. Nah, untuk targetnya sendiri, kalau misalkan nanti Astri bisa bertahan di atas level area resist kotak kuning ini, maka Astri berpotensi untuk naik terus itu menuju ke level 200 setidaknya, ya. Di sini kita lihat lagi lebih lanjut ya, bagaimana nanti Astri bergerak. Kalau misalnya nanti Astri bergerak lebih semakin positif, maka memang akan terlihat ini memiliki peluang untuk naik ke level 230-an seperti itu. Nah, jadi untuk strategi entry-nya saya sarankan kembali untuk wait and see terlebih dahulu ya. Bagi yang entry itu melihat konsolidasi. Jadi kalau dia konsolidasi dengan range tipis, nah itu menarik seperti itu ya. Oke, saham kedua yang akan saya ulas adalah saham CTRA. Nah, saham CTRA sendiri juga sedang bergerak dalam tren positif ya, teman-teman ya. Ini masih dia sedang bergerak naik seperti itu. Nah, kemudian ini sudah keluar juga dari resist trendan jangka panjangnya ya. Nah, ini jelas menarik juga ya. Dan saat ini memang sedang mengalami koreksi, dan menurut saya ini koreksi sehat saja karena sudah terjadi akumulasi besar di sini ya. Artinya ada buyers yang masuk dalam saham CTRA. Jadi kalaupun dia koreksi, mungkin dia akan menyentuh sini. Nah, ini mungkin bagi yang ingin entry boleh ya. Boleh coba untuk entry di sini karena areanya pun tidak terlalu lebar ya. Jadi resikonya tidak terlalu besar. Teman-teman bisa entry di 804 sampai dengan 808 seperti itu, atau 810 juga boleh. Nah, coba entry buy di sini dengan stop loss tipis aja ya di level 770 seperti itu. Nah, jadi yang kita harapkan adalah nanti ketika nanti misalkan dia cenderung mengalami koreksi menyentuh resist trendannya yang saat ini berubah menjadi support, itu dia kembali mantul ya untuk naik, setidaknya menguji kembali nih area resist gap-nya itu di level 876 sampai 880 seperti itu ya. Ini akan menjadi titik kunci bagi pergerakan CTRA berikutnya. Jika nanti CTRA mampu melewati area tersebut, maka saya cukup yakin ini pergerakan naik ke depannya tidak akan ringan teman-teman ya, akan cukup kencang seperti itu ya. Mungkin bisa naik ke level setidaknya 980-an seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke saham yang lain, yaitu untuk saham BSDE. Nah, untuk saham BSDE sendiri memang ini sedang bergerak juga dalam tone positif ya, seperti itu. Di sini kita lihat lebih lanjut, sahamnya ya sudah bergerak keluar ya dari garis EMA 200. Nah, ini juga menarik ya teman-teman ya, dengan powernya juga meningkat. Jadi memang saya bisa katakan ini kemungkinan besar dia akan kembali lanjut naik seperti itu ya di minggu depan. Tapi kalau misalnya BSDE tidak mampu naik, mengalami koreksi, nah itu justru menarik. Jadi kalau bagi saya, untuk yang tertinggal seperti ini, saya cenderung untuk tidak entry. Tapi kalau misalkan nanti BSDE ini mengalami konsolidasi di area resist kotak kuning ini, nah maka itu justru menarik bagi saya ya. Di situ saya akan bisa melihat apakah ada ruang entry yang nyaman ya. Teman-teman bisa tetap join ya free channel Telegram saya untuk tetap mengikuti update-update teknikal mengenai saham-saham properti seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada post yang menarik, tentu akan saya informasikan. Ada pilihan kedua sebenarnya untuk entry saham BSDE ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tidak berhasil tembus area resist kotak kuning ini dan bertahan di atas level 910-an seperti itu ya, teman-teman bisa nanti berpikir untuk entry pullback. Jadi kalau misalnya naik gitu ya, kemudian nanti mengalami koreksi, nah sini teman-teman bisa melakukan entry pullback ya di level 910-an seperti itu ya. Dengan stop loss ya kita bisa ambil saja ya di bawah resist kotak kuning saat ini ya, yaitu kita bisa pakai misalnya di level 890 atau 880, tipis aja di situ ya. Dengan target price di mana ya, saya melihat di sini memang ada sedikit area gap ya di sini yang ada di BSDE. Jadi memang potensi si BSDE kalau nanti berhasil bertahan di atas area resist kotak kuning ini, maka BSDE tentu akan naik dengan cepat. Itu berpotensi ya untuk bergerak naik ke level 1100 setidaknya, 1080 sampai 1100 itu bisa memungkinkan untuk BSDE. Oke, berikutnya sahamnya akan saya ulas adalah saham SMRA. Nah, kalau untuk SMRA sendiri ini memang bergerak positif MACD, namun price actionnya itu menurut saya masih kurang firm ya, meskipun ini sudah keluar nih dari resist lainnya. Jadi secara tone ini cukup positif secara jangka pendek ya. Namun ini kalau saya cenderung kurang nyaman teman-teman ya, karena saya melihat ini jarak price actionnya atau candlenya agak lebar ya. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman untuk entry
apabila nanti ada sedikit konsolidasi pendek di sini ya, atau menunggu Asia merah berhasil melewati garis EMA 200 nya ini dan bertahan di atas area resist kotak kuningnya. Nah, ini merupakan sebuah area resist psikologis ya, yang menjadi penghalang bagi pergerakan harga saham Asia merah. Jadi kalau misalnya Asia merah bisa naik di atas level ini ya, bisa di atas naik di atas level 320-an, nah teman-teman bisa antri di sini nih ya, bisa coba antri pullback di sini ya, dengan stop loss taruh aja nih di kurang lebih di level sekitar 680 ya, seperti itu. Nah, ini baru nanti firm pergerakannya, karena kalau kita lihat dari pergerakan SMA ini saat ini masih cenderung nih bertahan teman-teman ya, kelihatan ya, dia tertahan dari resist kotak kuning ini. Jadi ya memang lebih baik kita tunggu dia firm apa tidak ya, untuk keluar dari area resist kotak kuning tersebut. Meskipun secara tone untuk bergerak ke bawah menurut saya peluangnya lebih kecil ya, karena dia sudah berhasil keluar dari resistance line-nya dan sudah mampu bertahan ya, tapi bertahannya cenderung mungkin akan bergerak menyamping terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, untuk berikutnya kita akan masuk ke saham Pewon. Oke, di Pewon sendiri ini bergerak positif juga tone daripada MACD ya, artinya memang momentum jangka pendeknya baik. Nah, kalau Pewon sendiri menurut saya ini posisinya lebih baik daripada SMA ya, karena ini sudah berhasil keluar dari resist trend line-nya, meskipun bukan resist trend line jangka panjang, masih sekitar pendek menengah ya, tapi positioningnya lebih baik teman-teman kalau saya lihat ya. Kenapa? Ya karena di sini Pewon sudah berhasil bertahan di atas dua garis EMA-nya dan terlihat memang cenderung bergerak naik ya, yang mampu membuat sebuah breakout minor seperti itu. Nah, di sini dia sudah berhasil buat sebuah breakout minor, sehingga dia masih punya potensi untuk naik dengan cepat menuju ke area resist 440 sebagai target price teman-teman semua. Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang memang sudah memiliki Pewon, terutama di harga di bawah 380 ya, selamat ya, di hold saja seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan strategi entry-nya? Nah, ini bisa dicoba nih, bisa dicoba entry di level 412 sampai 414 ya, entry tipis aja gitu di minggu depan, coba dicoba dulu. Kalau misalkan berhasil dapat, maka teman-teman jangan lupa untuk memasang stop loss ya di level 390 seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak berhasil mendapatkan Pewon di harga tersebut, maka akan ada peluang berikutnya ya. Jadi di sini ada peluang yang sangat menarik ya, seperti yang catat sebelumnya ya. Ini memang Pewon terlihat itu akan berkonsolidasi di area resist kotak hijau ini. Ya, ini akan menjadi penentu. Nah, di sini kalau misalkan dia konsolidasi, baru nanti kita cari level entry yang nyaman kembali untuk bisa masuk ke dalam saham Pewon. Ya, teman-teman tetap join free channel Telegram saya untuk tetap mendapatkan update berikutnya dari pergerakan Pewon ya. Karena terlihat ini sih sepertinya akan bergerak naik segera ya menuju ke resist TP tersebut. Dan kalau misalkan dia mampu bertahan, ada konsolidasi, ini menjadi sebuah titik entry yang menarik. Dan kalau dia bisa bertahan, saya lihat Pewon ini cenderung kalau naik ya itu cukup cepat teman-teman ya, kelihatan sini ya, cukup cepat. Jadi kalau misalkan nanti Pewon berhasil bertahan naik di sini ya, berhasil bertahan di atas area resist kotak kuning ya, kita anggap 450 ya, berhasil bertahan di atas 450, maka nanti dia cenderung akan naik dengan cepat nih menuju ke level 500. Nah, ini jelas sebuah bargain yang menarik ya. Seperti yang kita ketahui juga Pewon harusnya bisa mendapatkan keuntungan dengan situasi pandemi COVID di daerah Jawa Timur, khususnya di Surabaya yang saya baca sih sudah mulai cukup kondusif ya, sehingga harusnya ini bisa meningkatkan kembali okupansi daripada jumlah kunjungan ke mall-mall Pewon, mall Pakuan khususnya ya, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk Pewon. Berikutnya kita masuk ke PLN. Nah, ini MACD-nya juga bergerak positif ya. Seperti yang saya bilang, ini mostly hampir semua saham properti ini tone-nya bergerak positif teman-teman ya. Di sini kita lihat sini memang APLN juga berhasil keluar dari resisten jangka panjangnya dengan volume spike ya. Ini sebuah arti yang mengindikasikan bahwa ada buyers yang cukup besar yang masuk dalam saham APLN seperti itu. Nah, tapi kalau untuk entry-nya agak nanggung teman-teman ya, karena dia menawarkan kualitas yang tinggi dan saat ini sedang mengalami koreksi. Jadi kalau saya lebih baik wait and see terlebih dahulu ya. Saya akan lihat lagi bagaimana si APL ini bergerak ya, berkonsolidasi di area sini ya, kurang lebih di sini. Nah, seperti itu. Kalau dia konsolidasi baru kita buka atau mencari ruang entry yang nyaman seperti itu. Jadi kalau untuk APLN, bagi teman-teman yang sudah punya di bawah harga 100 apalagi, selamat. Ini memang cenderung positif untuk setidaknya mungkin bisa bergerak ke level 130 seperti itu. Tapi bagi yang ingin entry, maka sebaiknya nanti dulu, karena ini baru pertama kalinya APLN berhasil keluar daripada resisten jangka panjangnya. Jadi APLN masih harus membuktikan diri untuk bertahan di atas level ini. Kalau mampu bertahan, nah ini baru menarik nih,
Kalau dia mampu bertahan di atas level 136 seperti itu ya, ini maka akan menjadi sebuah titik balik pergerakan APLN ya. Dia jelas berpotensi saya lihat untuk bisa naik ke level 166 ya, seperti itu kurang lebih pergerakannya kalau misalnya nanti dia cenderung bergerak positif. Kalau bicara penurunan bagaimana? Agak kecil ya, jadi kalau memang untuk bergerak turun saat ini untuk saham PLN ini potensinya lebih kecil, jadi memang lebih cenderung bergerak naik atau dia bergerak menyamping seperti itu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke saham properti lainnya atau deal. Nah teman-teman, ini MACD juga bergerak dalam tren positif. Ada volume spike di sini ya. Namun secara teknikal terus terang saya kurang menyukai pergerakan harga daripada deal. Kenapa? Karena pertama ini resistennya belum tembus ya, kedua ini pergerakan candlenya kurang bagus teman-teman ya, agak cacat kalau menurut saya nih ya, seperti ini. Jadi dia kurang rapi ya, kadang-kadang dia bergerak tipis, nanti bisa agak lebar, tipis, lebar seperti itu ya. Nah namun memang di posisi terakhir ini kalau kita perhatikan sudah mulai ada sedikit rapi, yang artinya memang ada sedikit akumulasi di sini. Jadi kalau saya simpel saja ya, saya akan ngomong sama teman-teman bahwa ini nanti saja masuknya ya, tunggu sampai deal ini berhasil keluar dari area resisten lainnya dan bertahan ya, karena ini agak tanggung jaraknya ya, dia harus bertahan di atas area resisten kotak kuningnya di level 176. Nah kalau dia bisa bertahan di situ, baru ini akan menjadi sebuah view yang menarik nanti untuk kita entry saham deal seperti itu ya. Jadi kalau untuk deal seperti itu analisa dari saya. Tapi kalau teman-teman memang sudah memiliki saham deal yang sudah punya di bawah 150 ya, makanya hold saja ya, karena kalau untuk bergerak turun sepertinya sudah agak sulit ya. Dia mungkin hanya akan turun maksimal ke level 140 ini seperti itu. Jadi kalau memang tone-nya semuanya positif nih teman-teman ya, ini berusaha untuk keluar daripada resisten lainnya. Oke, sekarang kita beralih ke saham kawasan industri, dimana yang pertama akan saya bahas adalah saham BES. Nah oke, saham BES ini secara tone-nya masih turun ya, tapi mulai bergerak mendatar. Artinya memang potensi daripada BES ini masih akan bergerak konsolidasi, artinya dia potensi untuk bergerak menyamping teman-teman ya. Meskipun secara view yang agak panjang, yaitu sekitar technical 3 bulanan gitu ya, ini garis EMA nya sudah bergerak positif ya, dan ini berpotensi nih untuk breakout EMA 50 untuk breakout EMA 200 ya, yang artinya secara 3 bulanan memang cukup positif ya. Sudah terlihat dari pergerakannya memang sudah naik di sini ya, sudah berhasil naik. Ini juga sudah ada sebuah area support yang membentuk tahanan daripada BES seperti itu. Nah jadi kita strategi entry bagaimana? Dengan melihat peluang seperti ini ya, meskipun dia belum keluar dari resisten jangka panjangnya, teman-teman bisa entry ya, bisa coba entry spekulatif buy di sini ya, di rentang antara 174 sampai 178 ya, karena memang merupakan area support bagi pergerakan harga saham BES seperti itu ya. Kalau untuk turun lebih lanjut mungkin agak sulit karena dia sudah berhasil keluar dan bertahan di sini, jadi cenderung dia akan bertahan seperti itu ya. Teman-teman nanti kalau dapat harus pasang stop loss ya di level 170 ya, stop lossnya sebagai berikut. Nah kita harapkan bersama apabila nanti BES ini berhasil breakout level RSI kotak hijaunya dan bertahan di level area 200 ya, ini menjadi sebuah area psikologis bagi BES, maka saya melihat yang potensi sih saham ini untuk bergerak naik dengan cepat itu menuju ke level harga 236 sampai 240 seperti itu. Jadi mungkin saja nanti kalau misalkan akan rilis laporan keuangan kuartal 3 2020 dan sangat baik, nah ini baru akan konfirmasi pergerakan harga saham BES itu memasuki fase uptrend barunya ya. Jadi kalau dia berhasil keluar dan bertahan di atas level 200, maka ini menjadi sebuah pijakan yang sangat kuat bagi saham BES untuk masuk ke fase uptrend barunya. Dan ini jelas menarik teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke saham lainnya, yaitu saham SSIA. Ya, nah SSIA sendiri ini tone-nya sedang bergerak naik, kemudian secara trendline ini juga sudah breakout. Jadi positioningnya saya lebih menyukai SSIA dibandingkan BES kalau untuk saat ini ya, kalau bicara teknikal seperti itu. Di sini juga sudah terlihat adanya akumulasi dari saham SSIA yang menyebabkan harga sahamnya terus bergerak naik dan mampu keluar ya dari resisten trendline jangka panjangnya dan bertahan. Nah, ini poin plusnya nih, dia mampu keluar dan bertahan di atas garis resisten dan jangka panjangnya. Nah namun saat ini dia sedang mengalami koreksi sehat, jadi bagi yang ingin entry bisa coba ya entry buy di level 476 sampai 486 seperti itu ya, coba entry buy dengan stop loss tipis aja. Kalau saya lihat di sini bisa pakai 468.
Kalau misalkan tidak dapat, jangan dipaksa untuk dikejar teman-teman ya. Bisa kita lihat lebih lanjut apakah nanti ada konsolidasi minor. Kalau misalnya nanti ada konsolidasi minor, maka ini bisa belinya breakout ya di level 525. Jadi beli ketika dia breakout level 525. Ya, nantinya akan saya berikan update di channel Telegram free saya. Ya, nanti teman-teman bisa tetap ikuti saja postnya. Kalau misalnya nanti menarik, akan saya berikan informasinya lebih lanjut seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti dia bisa bertahan ya ini jelas sih view-nya sangat positif untuk SSIA ya, dengan berbagai macam sentimen positif juga dengan percepatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengoperasian pelabuhan Patimban dan juga adanya insentif khusus ya yang saya tahu untuk kawasan industri, di mana salah satunya adalah kawasan industri Subang. Tentunya nanti jika misalkan masuknya dana investasi asing, tentu akan ada impact positifnya kepada kawasan industri Subang dengan misalkan pembangunan pabrik dan kawasan residen dan juga sebagainya seperti itu ya. Jadi ini memang arah-arahnya positif teman-teman ya, untuk setidaknya naik ke level 610 seperti itu di area kotak birunya. Oke, berikutnya analisanya kita akan masuk ke saham Dimas. Oke, Dimas ini saya lihat bergerak dalam range konsolidasi teman-teman ya. Untuk MACD ini sedang bergerak menurun, jadi memang tonnya Dimas ini yang diantara semua ini yang sedikit kurang baik ya. Jadi memang secara nada ini dia akan cenderung bergerak menurun ya, bisa bergerak menyamping, ada potensi juga bergerak menyamping, tapi secara ton ya mungkin dia masih akan memiliki ton bergerak menurun ya ke level area support 200. Nah, di sini teman-teman kalau yang ingin swing bisa spekulatif buy ya, spekulatif buy untuk saham Dimas turun ke level 200 bisa coba beli ya dengan stop loss di level 190, karena memang dia bergerak dalam range konsolidasi sehingga cenderung untuk bergerak naik kembali ya seperti itu. Jadi modalnya swing aja, swing pendek ya, dari 200 bisa nanti jual di level 226 sampai 230 seperti itu ya. Kalau misalkan nanti dia bergerak menyamping, nah ini justru lebih menarik bagi saya, karena kalau dia bergerak menyamping menyisir resisten jangka panjangnya, maka potensi dia untuk up itu lebih tinggi ya kalau nanti dia breakout seperti itu ya. Nanti kita lihat lebih lanjut bagaimana pergerakan Dimas ke depannya. Yang pasti kalau dia berhasil keluar dari resisten lainnya, saya melihat pergerakan Dimas akan cenderung cepat ya. Ini dari sisi karakternya nih, kalau sekarang naik akan cepat, sekarang naik akan cepat. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout, dia akan naik juga dengan cepat nih menuju ke level 250 seperti itu. Oke, saham terakhir yang akan saya bahas adalah saham Kijah ya, dimana saya melihat Kijah ini justru positioningnya cukup baik ya. Tonnya saya lihat ya masih bergerak menurun ya seperti itu ya. Namun bagusnya adalah dia berhasil bertahan di atas garis EMA 200 nya ya, namun masih tetap belum keluar dari resisten jangka panjangnya seperti itu ya. Nah ini menarik ya menurut saya. Kenapa? Karena dia bergerak mendatar teman-teman ya. Jadi perhatikan ini, kenapa saya katakan bagus, karena ini bergerak naik dan mendatar, jadi berbentuk seperti sebuah flag ya, seperti sebuah flag. Jadi ini kalau dia bentuk sebuah flag artinya ada namanya sinyal continuation bullish ya. Nah, meskipun dia belum keluar dari resisten lainnya, saya cenderung akan view-nya positif terhadap Kijah ya, karena kalau misalnya dia konsolidasi dan dia membentuk sebuah area entry yang sempit ya, itu justru menarik ya. Kenapa saya katakan menarik seperti itu? Karena dengan adanya sinyal pola atau pattern teman-teman ya, itu merupakan sinyal awal. Jadi kita bisa curi start di situ kalau nanti misalkan nanti dia breakout di level tersebut ya. Nah, di sini saya bisa lihat ada level entry yang menarik ya. Teman-teman bisa coba buy Kijah jika nanti dia mampu break level 214 ya, dengan stop loss di level 200 seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini, coba dipantau ya untuk Kijah ya. Mungkin akan ada juga sentimen positif untuk Kijah ya, kawasan Jababeka seperti itu juga akan mendapatkan sentimen positif atau insentif itu ya dari pemerintah, yang tentunya juga menarik perhatian para investor asing ya ke kawasan tersebut. Jadi kalau saya lihat memang ini dia sudah mengalami reversal trend ya, sejak keluar dari level 164 terus naik ya, meskipun dia belum berhasil keluar dari resisten lainnya. Ini bagi saya ini cukup menarik ya, ada potensi untuk kita beli ketika breakout seperti itu. Oke, saya cukup ya teman-teman untuk sharing analisa teknikal dari saya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu like, share dan komen video ini serta subscribe jika bermanfaat. Teman-teman juga bisa put pertanyaan dan komen di video untuk saya berikan paparannya ataupun jawabannya jika saya bisa berikan jawaban tersebut. Teman-teman juga tetap bisa join free channel Telegram saya di RSM Saham. Di situ akan selalu saya berikan update market update dan juga berbagai macam ulasan teknikal serta berbagai macam informasi fundamental menarik yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam entry saham tersebut. Oke,
Thanks for watching dan see you in the next video.